Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring pagi ini. Khusus pagi ini kita akan membahas soal-soal listrik statis ya. Semoga anak-anakku tetap semangat, tetap di rumah. Kalau keluar jangan lupa jaga jarak dan pakai masker. Langsung soal yang akan kita bahas adalah perhatikan gambar di bawah ini. Jika muatan positif Q terletak antara A dan B, di manakah muatan positif Q harus diletakkan sehingga gaya kolom yang dialaminya adalah sama dengan 0. Jadi kalau ini diletakkan ke sini, di sini ya, misalnya di sini ada muatan Q. Kalau ini positif, maka ini akan ditarik oleh B. Ini adalah FB. Kemudian juga ditarik oleh A. Ini adalah FA. Kemudian ini kita kasih X. Berarti dari sini ini kita kasih 9 min X. Supaya gaya kolom di titik ini sama dengan 0, maka syaratnya FA harus sama dengan FB. Rumusnya K A kali RA kuadrat harus sama dengan K B kali per RB kuadrat. Ada yang sama, kita coret saja ya. Ini sama, coret. Ini sama, coret. Ini sama, coret. Ini sama, coret. A berapa? Kemudian RA adalah X kuadrat. B adalah 4 X besar ya. RB adalah 9 min X kuadrat. Ini kita coret, ini kita coret. Kemudian jadinya kita ambil sini masih luas. Jadinya 1/X kuadrat sama dengan 4/9 min X kuadrat. Kemudian kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Ketemunya jadi 1/X sama dengan akar 4 adalah 2, 9 min X. Perkalian silang 2X sama dengan 9 min X. Pindah ruas jadinya 3X sama dengan 9. Maka X sama dengan 3 cm. Mana? Bisa? Ya. Yuk pelan-pelan ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah muatan sejenis saat terpisah sejauh
R bekerja gaya kolom sebesar 80 Newton. Jika muatan yang sama tersebut jaraknya dijauhkan, jadi kalau ini kita gambar, pertama ini adalah Q1, misalnya sejenis Q1, kemudian ini adalah sejenis Q2, maka di sini akan terjadi gaya tolak menolak. Ini adalah F1, di sini adalah R1. Kemudian kejadian kedua tetap positif, tapi ini dijauhkan 2 kali. Positif. Nah, di sini jauhnya R2. Ini sama dengan 2R, yang sini sama dengan R. Di sini terjadi namanya F2. Ini juga F2. Ini tadi F1 ya. Jadi yang sama adalah muatannya. Maka rumusnya di sini F1 itu sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat. F2 itu sama dengan K Q1 Q2 Q2 per R2 kuadrat. Ada besaran yang sama. Besaran yang sama yang mana? Kita lihat. Ini saya kasih kotaan yang sama adalah ini. Ya. Ini sama. Makanya kalau ini ke sini jadinya, supaya tidak merah ya, ini kasih hijau biar bagus. Maka F1 salah ya kali R1 kuadrat sama dengan F2 kali R2 kuadrat. F1-nya di situ 80, tulis 80. R1-nya adalah R. F2-nya ditanyakan. R2-nya adalah 2R kuadrat. Dari mana? Nah, ini adalah R2. Ini adalah R1. Di sini adalah F1. Maka ini bisa dicoret, ini kuadrat ya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jadinya 80 F2 2 kuadrat 4. Maka F2 80 dibagi 4 adalah 20 Newton. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini 3 buah muatan disusun seperti gambar. Agar muatan uji P bebas dari pengaruh gaya elektrostatik, muatan Q1 dan muatan Q2, maka nilai X adalah kita kalau ini misalkan ini muatan positif ya, ini muatan positif, maka dia akan ditarik oleh muatan kedua ini. Nah, ini adalah F2, dia ditolak oleh muatan pertama. Ini adalah F1. Supaya ketemu 0 maka F1 harus sama F2.
Ini adalah K, kemudian Xi P, kemudian Xi1 R1 kuadrat. Ini adalah K, Xi P, Xi2 R2 kuadrat. Yang sama dicoret, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Xi1 nya 10 kali 10 pangkat min 6. Dari mana? Nah, ini dijadikan kolom. Ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kalau ini itu sama dengan 40 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kita lanjut ke sini ya. R1 nya adalah X kuadrat. Terus ini Xi2 nya 40 10 min 6. R2 nya adalah 4 ditambah X kuadrat. Ini dicoret, 1 coret 1, coret lagi, set, coret lagi. Jadi kita lanjutkan di sebelah sini ya. 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 4 ditambah X kuadrat. Caranya sama, kemudian diakarkan. Jadinya 1 per X sama dengan 2 per 4 plus X. Perkalian silang, 2X sama dengan 4 plus X. Pindah ruas, 2X min X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4. Satuannya apa? Kita lihat sini. Satuannya sini adalah sentimeter. Maka di sini adalah sentimeter. Pelan-pelan ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini 3 buah muatan listrik berada pada posisi di sudut segitiga. Panjang sisi AB sama dengan BC dan besar muatannya. Nah, ini ada muatan 2 mikrokolom. Ini ada muatan 2 mikrokolom. Ini ada muatan 2 mikrokolom. Nah, kemudian AB sama dengan BC. Di sini ada 20 cm. Ini 20 cm. Kalau sejenis ini akan ditolak ke sana. Set. Ya, ini adalah FBC. Kemudian A dan B ini akan tolak ke sana. Ini adalah FAB. Maka pertama yang kita cari adalah FBC dulu ya. FBC sama dengan K BC ini ya. Xi B kali Xi C R B C. Hanya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Xi B nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Xi C nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. RBC nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Kok min 1? Ya, ini karena senti sama dengan 0,2 meter sama dengan 2 kali 10 min 1 meter.
Ini sama dengan 9, 10 pangkat min 12, berarti pangkat min 3 kali 4. Oh, ini kuadrat kan ya? Lupa. Ini sama dengan 4, 10 pangkat min 2. Kalau dicoret, semuanya 4 dibagi 4 kosong, jadi 9 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, sekarang karena muatannya sama, jaraknya sama, berarti FAB itu besarnya juga sama dengan FBC. Karena muatan di A, B, dan C adalah sama. Jaraknya sama, sehingga ketemunya juga 9, 10 min 1 Newton. Nah, karena sudut di sini adalah 90 derajat, maka rumus FDB itu sama dengan FAB kuadrat ditambah FBC kuadrat. Besarnya sama dengan 9, 10 min 1 kuadrat ditambah 9 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini sama dengan akar 2 kali 9, 10 pangkat min 1 kuadrat. Kalau dikeluarkan jadi 9, 10 pangkat min 1 akar 2. Atau ditulis 0,9 akar 2. Gimana? Bisa? Ya, kita lanjut lagi ya. Yang banyak semakin banyak, semakin bisa. Bila sebuah partikel bermuatan 4/10, ya ini adalah muatannya 4 kali 10 pangkat min 19 di dalam medan listrik. Ini adalah E, ini adalah Hi. Maka rumusnya langsung, maka partikel tersebut akan mengalami gaya. Ini sangat mudah nih ya. F sama dengan Hi kali E. Hi-nya berapa? 4, 10 pangkat min 19. E-nya 1,2, 10 pangkat 5. 4,8 kali 10 pangkat min 14 Newton. Mudah ya ini ya. Kalau masih bingung diulang-ulang, dipahami, dilihat rumusnya. Sekarang ini, dua buah muatan listrik identik tetapi bermuatan tidak sama diletakkan terpisah seperti gambar. F adalah gaya elektrostatik pada kedua muatan. Jika jarak kedua muatan dijadikan setengah R, maka gaya elektrostatik yang berada pada tiap muatan adalah hampir sama ini ya. Jadi caranya F1 K Hi1 Hi2 R1 kuadrat. F2 K Hi1 Hi2 per R2 kuadrat. Ini ada yang sama, yaitu yang sama yang mana kita lihat. Yang sama adalah ini. Nah, ini adalah sama ya.
Maka kalau karena sama, jadinya gini, F1 kali R1 kuadrat F2 kali R2 kuadrat. F1 kali R kuadrat sama dengan F2 kali setengah R kuadrat. Ini dicoret, set, ini dicoret, ya. Jadinya F1 sama dengan F2 kali seperempat. F1-nya adalah F. F2 kali seperempat. Maka F2 sama dengan 4F. Gitu. Yuk, supaya cepat habis, kita selesaikan aja. Dua muatan listrik diletakkan terpisah sejauh 30 cm. Kuat medan listrik 0 terletak pada titik. Nah, ini kuat medan listriknya 0, misalnya di sini. Ini misalkan di sini ada EA. Di sini ada EB. Di sini ada RA. Di sini ada RB, di mana RA adalah X misalkan. RB adalah 30 min X. Supaya 0, maka EA besarnya harus sama dengan EB. EA adalah K A per RA kuadrat. Nah, ini ya, ya. EB K B per RB kuadrat. K-nya dicolek. KA-nya berapa itu? KA-nya 4/10 pangkat min 6 per X. 16/10 pangkat min 6 30 min X. Oh, ini maaf, ini dikuadratkan ya. Ini dibagi 41 per X kuadrat. Ini dibagi 4 berarti 4 30 min X kuadrat. Kita lanjutkan di atas. 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 30 min X kuadrat. Kemudian diapakan? Diakali. Ini ketemunya 1 per X 30 min X, maka 2X 30 min X. Pindah ruas. Maka X ketemu 10. Satuannya apa? Kita lihat, ini satuannya apa di sini? Sentimeter, berarti ini adalah sentimeter. Ya, mungkin masih ada lagi, kita lanjut.
Oh, iya. Sebuah bola konduktor berjari-jari 3 cm. Langsung sini ya, waktunya 3 cm. Kemudian Q-nya 18 milikolom atau 18 10 pangkat min 3 kolom. Yang A, yang tanya apa? Medan listrik dan potensial. Yang A, E di A itu sama dengan 0. Kenapa? Karena RA itu lebih kecil dibanding R. RA-nya berapa? RA-nya itu adalah 2 cm. Padahal R adalah 3 cm. Lanjut. Kemudian VA itu sama dengan K Q per R. Kita tarik ke atas. Ya, kita lanjut. Jadi V-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 18 10 min 3 dibagi, ini di A ya. Karena RA-nya lebih kecil, maka kita gunakan R. Jadi kalau RA lebih kecil dibanding R, yang digunakan R. Karena nanti VA dengan VB nanti sama besarnya. 9 10 pangkat 9 kali 18 10 min 3, R-nya adalah 3 10 min 2. Ini hasilnya 6 kali 54 ya. 54. Ini 10 pangkat min 8 volt. Nah, sekarang yang B. EB itu sama dengan K Q per RB kuadrat. Ini karena RB sama dengan R. Maka 9 10 pangkat 9 terus kali 18 10 pangkat min 3. RB-nya berapa sih itu? 3 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini colek-colek sehingga jadi 18. Ini habis toh. 10 pangkat min 6. 10 pangkat 4. Dari mana min 6? 9 dengan 3. Bukan min 6 ya, positif 6. Ini min 2 kuadrat. Min jadi 4. Jadi ketemunya 18 10 pangkat 10 Newton per kolom. Kemudian V di B sama dengan V di A. 54 10 pangkat min 8 volt. Yang C. E di C itu sama dengan K Q per RC kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9
18 10 pangkat min 3, RC nya 9 10 min 2 dikuadratkan. Ini 9 habis, ini bagi 9 2, jadi 2 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 4 ketemu 2 10 pangkat 10 Newton per kolom. Kita lanjut. VC nya sama dengan K Hi per RC tanpa kuadrat. 9 10 pangkat 9 kali 18 10 min 3 dibagi dengan 9 10 min 2. Hasilnya berapa ini? 18 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 2. Ketemunya 18 10 pangkat 8 volt. Oh, berarti di sini tadi ada kesalahan ya. Sebentar. 9 dengan yang sini. Ini kita, yang ini salah, ini hitungnya salah. Kita ulangi. 9 10 pangkat 9 dibagi 3 kali 18 atau ini bagi 6 54, betul. Ini 10 pangkat 6 kali 10 naik pangkat 2, jadi 54 kali 10 pangkat 8 volt. Ya, ada perubahan sedikit ya. Ya, untuk sementara kita akhiri karena waktunya hampir 30 menit. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi